Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan dengan NIM L03122101 dari program studi budidaya perairan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan. Baik, adapun jurnal yang saya ambil yaitu Konservasi dan Pengelolaan Penyu, Peran Swasta dalam Perlindungan Satwa Langka. Baik, adapun topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kebijakan dan program CSR mulai diarahkan pada keanekaragaman hayati variabilitas di antara organisme hidup di planet ini, seperti spesies, ekosistem, dan keragaman genetik, dan pengelolaan konservasi. Meskipun ada kecenderungan peningkatan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati dan pengelolaan konservasi masih menjadi diskusi kecil dalam CSR dan bahasa bisnis. Untungnya di tingkat global, beberapa kelompok bisnis menyadari bahwa keanekaragaman hayati dan pembangunan terkait erat dan tekanan kegiatan pembangunan terhadap keanekaragaman hayati tidak selalu positif. Ada beberapa praktik terbaik yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi bisnis lain. Misalnya di India, bersama dengan Desa Pesisir Maharashtra, Tata Konsultansi Service, anak perusahaan Tata Group, memprakarsai program konservasi penyu laut dari 2011 hingga 2014. Namun dalam kasus Indonesia, literatur tentang CSR dan konservasi penyu relatif kurang berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, studi ini mengkaji bagaimana pihak swasta di Indonesia telah melaksanakan proyek konservasi penyu di pantai Tobololo, Ternate, Maluku Utara. Selanjutnya yang kedua yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini tuh memanfaatkan deskriptif dengan data kualitatif. Di sini kami mengumpulkan dokumen internal kami dan mewawancarai anggota konservasi penyu, yaitu Lurah Tobololo dan beberapa masyarakat setempat. Secara khusus, wawancara terstruktur dilakukan dengan responden tersebut. Setelah mewawancarai mereka, kami membandingkan atau memverifikasi data satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang objektif dan kemudian menyajikan dalam artikel ini. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama, konservasi dan CSR. Keanekaragaman hayati seperti spesies, ekosistem, dan keragaman genetik memainkan peran penting dalam keberlanjutan planet dan masyarakat. Sayangnya, karena pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus hilangnya keanekaragaman hayati sudah menjadi masalah global dan mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sangat relevan dan telah menarik minat banyak pemangku kepentingan. Institusi pemerintah di seluruh dunia dan badan internasional seperti International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN telah mengadopsi berbagai kebijakan dan rencana pengarus utamaan keanekaragaman hayati dan memastikan pencarian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu Tobololo sebagai situs konservasi penyu. Ternate terkenal memiliki berbagai flora dan fauna endemik di pulau kecil ini. Misalnya berbagai jenis penyu sudah hidup sejak lama. Dan Tobololo, salah satu kelurahan di Ternate, merupakan salah satu tempat bertelur penyu terpenting di kota ini. Meski sebagian besar penduduk di Tobololo bergantung pada komoditas pertanian seperti pala dan lada, sebagian penduduk setempat memanfaatkan pantai Tobololo yang berjarak kurang lebih 1.500 meter itu untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Untungnya mereka tidak menggunakan jaring pukat dan kapal penangkap ikan yang berkomersial sehingga keanekaragaman hayati laut pantai Tobololo relatif terlindungi dari aktivitas penangkapan ikan. Ketiga itu Orimavala
rumah penyu. Untuk melindungi populasi penyu di Ternate, bersama Dinas Perikanan Kelautan Pemprov Maluku Utara, 2 dosen Universitas Hairun menginisiasi program konservasi penyu berbasis masyarakat di Tobololo pada 2015, yang pada pembentukannya ternyata merupakan konservasi penyu pertama di Ternate dan Maluku Utara. Pasalnya, kedua dosen tersebut salah satu warga Tobololo khawatir penyu bisa hilang sama sekali dari pantai Tobololo jika masyarakat setempat tidak mengambil tindakan serius untuk melindunginya. Mereka berpendapat bahwa masyarakat setempat tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup tentang perlindungan satwa langka dan harus berpartisipasi dalam konservasi penyu. Selanjutnya yang keempat itu menghubungkan CCR dengan konservasi berbasis masyarakat. Pada tahun 2021, konservasi berbasis masyarakat dikaitkan dengan CSR sebagai intensitas bisnis. PT Pertamina Patra Niaga DDPPU Abdullah Ternate percaya bahwa keanekaragaman hayati harus dilestarikan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Abdullah Ternate melihat OMV kekurangan sumber daya dan fasilitas untuk melindungi penyu laut. PT Pertamina Patra Niaga DPPU Abdullah Ternate kemudian bekerjasama dengan OMV untuk meningkatkan konservasi penyu dan mempromosikan pengetahuan konservasi. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi tulisan ini telah menggambarkan bagaimana proyek konservasi penyu diimplementasikan oleh sektor swasta di Indonesia melalui studi kasus OMV di Pantai Tobololo, Ternate, Maluku Utara. OMV diprakarsai oleh 2 dosen Universitas Hairun dan Dinas Perikanan Kelautan Pemprov Maluku Utara untuk melindungi populasi penyu di Ternate. Dan seorang mantan pemburu di Tobololo terpilih sebagai pemimpin konservasi berbasis masyarakat ini. Karena kekurangnya dana keuangan dan teknis, konservasi berbasis masyarakat dikaitkan dengan CSR PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate pada tahun 2021. Keterlibatan PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babullah Ternate dalam konservasi ini telah menciptakan kemitraan multi stakeholder antara OMV, masyarakat setempat, otoritas publik, serta swasta dan akademisi. Secara khusus, PT Pertamina Patra Niaga DPPU Babulat Ternate berkontribusi untuk melindungi penyu sebagai salah satu hewan yang terancam punah dan mempromosikan pengetahuan konservasi kepada publik dengan menyuntikkan sumber daya yang substansial ke OMV dan meningkatkan legitimasi perusahaan kepada pemangku kepentingan lainnya. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.